Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 19 yang berbunyi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat milik Tuhan Yesus dimampukan berjejak di atas batu permasalahan hidup. Rusa adalah jenis hewan liar yang lemah, tetapi kekuatan kaki-kakinya sangat mengagumkan karena mereka mampu dengan lincahnya bisa menjejakkan kaki di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak suatu gunung atau bukit. Itulah sebabnya rusa kerap kali dipakai di dalam Alkitab sebagai kitab suci kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk menggambarkan tentang bagaimana umatnya menyadari bahwa sungguh ada kekuatan dan daya tahan yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kita bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus di dalam menghadapi dan melewati masa-masa pergumulan hidup yang susah atau sulit sekalipun. Sesungguhnya Nabi Habakuk punya alasan lemah dan putus asa juga seperti ungkapan isi hatinya di dalam ayat 17 dari Habakuk 3 ini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, yang adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ayat 18. Nabi Habakuk mengajak umat pilihan Tuhan agar bisa dan mampu untuk bertahan di tengah kesulitan hidup karena ia senantiasa memandang kepada dan ke arah Tuhan yang maha memelihara umatnya dan mau terus mengandalkannya. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan dan keteguhan hati umatnya yang mau beriman percaya kepada Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas umat manusia di dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Jika Tuhan Allah Bapa kita yang kita panggil dan sebut namanya Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita umatnya ini, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi kita umat manusia ini. Semua orang harus mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini tentulah sangat berat, bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun, juga bagaikan melewati kerikil-kerikil tajam dan bahkan batu-batu gunung yang tajam dan yang berat untuk kita lalui. Sebagaimana kita bisa gambarkan seperti rusa yang berada di atas gunung-gunung atau bukit-bukit adalah jenis hewan yang lemah. Namun demikian, kita pun adalah umat manusia yang lemah, yang penuh keterbatasan dalam segala hal dan rentan terhadap mara bahaya. Akan tetapi, jika kita sama seperti rusa yang secara fisik tergolong hewan yang lemah itu sekalipun, namun memiliki kaki yang mampu untuk menjejakkan kaki kita di atas bebatuan dan jalan-jalan yang penuh cadas terjal itu dan dapat mendaki atau menurun, maka kita juga dapat lewati suatu jalan yang sukar atau sulit sekalipun bagi orang yang memang sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa dan dapat melakukannya
Karena seperti ditegaskan dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita beroleh hidup yang diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya dan bahkan akan membuat diri kita umatnya ini sama seperti rusa yang mampu menjejakkan kaki di atas batu-batu permasalahan atau pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, janganlah pernah kita untuk terlalu cepat, terlalu mudah menyerah pada keadaan permasalahan akibat pergumulan ataupun persoalan hidup yang seberat apapun juga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami. Di akhir pekan ini kami harus sungguh-sungguh berserah kepadamu bahwa kami sebagai umat milik Sang Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus pastilah dimampukan untuk berjejak di atas batu permasalahan maupun pergumulan atau persoalan hidup kami. Karena kami tidak dapat hidup oleh diri kami sendiri, oleh kekuatan kami, sebagaimana dalam segala hal kami serba terbatas. Oleh sebab itu kami harus berserah dengan sepenuh hati kami, karena Tuhanlah yang sungguh-sungguh harus kami andalkan sepenuhnya, karena kami hidup, sungguh kami tidak dapat hidupi oleh diri kami sendiri. Kami harus hidup untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan, karena Tuhan telah bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa maut, dari kuasa kematian kekal, sebagaimana di minggu-minggu setelah perayaan Paskah yang kami alami, itu membuktikan supaya kami tetap ingat kami milik-Mu yang tidak dapat direbut oleh kuasa apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan segalanya kepadamu, dan kiranya Tuhan dapat dipuji, dimuliakan lewat tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Amin.